Bang Maman, Yo. Prabowo Gibran tadi sudah merasa aman belum ya dengan angka-angka di survei yang mayoritas menempatkan Prabowo Gibran sudah 40%? Begini Mbak, kalau merasa aman, kita baru betul-betul bisa merasa aman pada saat sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Artinya hari ini kita semua tidak ada yang bisa merasa aman. Yang terpenting sekarang bagi kami adalah kita sudah mendapatkan nomor urut 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan sudah ada hasil survei. Hasil survei itu sebetulnya hanya 2 bagi kami itu. Yang pertama adalah memotivasi tanpa harus lengah. Tentunya kalau melihat hasil survei yang sekarang yang ada, ya masing-masing bisa berdebat, tapi saya hanya melihat dari beberapa hasil survei yang sebagian besar lembaga-lembaga survei yang besar memotret Pak Prabowo paling atas. Bisa plus minus atas bawah ya, bisa plus minus 3%. Asumsi saya adalah sekarang Pak Prabowo Mas Gibran itu di paling atas. Bagi kami, ini bisa memiliki 2 faktor. Dua mata pisau. Yang pertama, kita happy, kita senang, tapi di satu sisi bisa menyebabkan tim menjadi lengah. Nah, maka dari itu, kalau kebetulan saya ditunjuk oleh di Golkar sebagai Ketua Bapilu, saya ingin memastikan bahwa hasil survei ini tidak boleh membuat kita lengah, tapi justru harus membuat kita semakin termotivasi untuk bekerja 1 suara, 2 suara, 3 suara, 10 suara, 100 suara terus. Itu satu. Lalu yang kedua ada yang menarik, Mbak. Karena kebetulan saya juga ikut waktu itu membidani di internal Golkar untuk mengambil keputusan mendukung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Prioritas pertama kita waktu itu kan Pak Erlangga, namun akhirnya kita putuskan ke Mas Gibran. Ada satu alasan yang paling sederhana waktu itu, kenapa kita mendukung Mas Gibran, sebetulnya melihat representasi anak muda. Nah, kalau kita teropong dari hasil survei yang ada sekarang, seperti yang kita prediksi dulu bahwa akan ada tambahan elektoral yang cukup signifikan yang bisa dilihat dari satu orang sosok Mas Gibran. Terlepas dari ada kontroversinya ya, bagi kami proses kontroversi itu sudah kita lewati. Dan proses hukum sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Namun sekarang sesuai dengan prediksi Partai Golkar bahwa dengan hadirnya Mas Gibran akan terjadi perubahan narasi. Contoh sederhana, kita waktu itu berpikirnya 1 tahun ke depan. Tetapi ternyata belum 1 tahun aja sekarang semua orang sudah berebut menjadi anak muda. Semua calon ini hari ini menunjukkan diri dia yang paling muda. Minimal itu ada sisi positif. Akhirnya anak muda yang dulunya hanya sebagai objek, sekarang dijadikan subjek. Nah, ini yang akhirnya kita melihat ada terbangun sebuah kesadaran di golongan anak-anak muda bahwa dengan hadirnya seorang Gibran bisa dijadikan sebagai sebuah alat ataupun simbol untuk mendorong percepatan regenerasi kepemimpinan muda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.